Halo pemirsa, Anda menyaksikan Berita Satu Spesial bersama saya Eliza Hasan. Sebagai langkah antisipatif terhadap ancaman krisis ekonomi global, pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang diterbitkan pada akhir tahun lalu. Perpu ini kita tahu bahwa utamanya ditujukan untuk mengantisipasi tantangan geopolitikal yang terjadi antara salah satunya konflik Ukraina dan Rusia dan juga konflik-konflik lainnya yang akhirnya menyebabkan beberapa dampak lainnya, yaitu krisis-krisis mulai dari krisis pangan, krisis energi, keuangan hingga pada perubahan iklim. Kita akan membahasnya terkait dengan hal ini bersama dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Bapak Erlangga Hartarto. Pak Erlangga, terima kasih telah bergabung bersama kami dalam Berita Satu Spesial. Terima kasih Mbak Elisa. Pak Erlangga, kalau tadi kita berbicara mengenai Perpu ini yang begitu ramai sekali diperbincangkan saat ini, tapi kalau berbicara mengenai langkah antisipatif, ada yang mengatakan bahwa ini menjadi langkah antisipatif untuk ancaman krisis ekonomi global. Benarkah bahwa Perpu ini dapat membentengi ekonomi nasional kita? Ya, pertama Perpu ini kan kelanjutan daripada Undang-Undang Cipta Kerja yang oleh MK diamanatkan untuk dilakukan perbaikan sampai dengan November 2023. Namun kita ketahui bahwa saat sekarang ini kan dunia menghadapi ketidakpastian. Jadi baik itu dari segi perang yang belum usai, kemudian pengaruh dari climate change dan bencana, kemudian krisis baik itu di sektor pangan, di sektor energi, maupun di sektor keuangan. Managing Director IMF mengatakan sepertiga dunia sudah masuk resesi. Dan kita ketahui bersama 19 negara sudah menjadi pasien IMF dan masih ada lebih dari 30 yang juga sedang antri. Nah, tentu di tengah ketidakpastian ini perlu ada kepastian. Nah, salah satunya adalah kepastian reform, restrukturisasi, perubahan restrukturisasi yang dilakukan Indonesia, yaitu dalam bentuk revisi dari 79 perundang-undangan. Nah, oleh karena itu dalam situasi ketidakpastian itu dan tahun ini kita sudah masuk dalam APBN normal. Artinya APBN normal, budget defisit sudah dibatasi maksimum 3%. Nah, salah satu yang menjadi penting adalah terkait dengan investasi. Nah, investasi itu biasanya beyond November 2023. Investasi bicara 5-10 tahun ke depan kepastian. Nah, oleh karena itu kepastian ini menjadi sebuah keharusan. Nah, oleh karena itu Perpu dikeluarkan agar kepastian hukumnya menjadi jelas. Dan ini menjadi regulasi yang tentu akan dikonsultasikan dan sudah berkonsultasi dengan DPR. Nah, ini yang langkah diambil oleh pemerintah. Salah satu pasal yang memang cukup menarik perhatian di sini adalah juga pasal 1 Perpu ini adalah mengatakan Cipta Kerja adalah upaya menciptakan lapangan kerja di sini, baik kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan koperasi diantaranya seperti itu. Tapi kemudian pertanyaannya adalah penciptaan lapangan kerja, bagaimana kemudian Perpu ini mengadresnya ke situ, Pak? Ya, pertama penciptaan lapangan kerja hanya terjadi dengan investasi. Kedua, penciptaan lapangan kerja akan terjadi dengan mempertahankan jenis-jenis usaha yang sudah digeluti oleh masyarakat. Di dalam situasi kondisi ekonomi yang tidak normal dan dalam situasi COVID yang kemarin kita sudah sampaikan bahwa PPKM sudah dihapuskan, maka kemudahan berusaha dan iklim yang lebih baik itu diperlukan. Nah, itu lingkungannya, tahap regulasinya, tahap perundang-undangannya ada di Cipta Kerja. Sehingga dengan demikian domestic investor akan melakukan ekspansi usaha. Kemudian UMKM akan melanjutkan usahanya dan apabila mendapatkan kesulitan direstrukturisasi. Dan ini kita sudah bicarakan dengan OJK untuk restrukturisasi UMKM
sampai dengan bulan Maret 2024. Kemudian kita akan memperhatikan sektor-sektor tertentu. Seperti kita lihat tekstil, alas kaki, itu membutuhkan perhatian khusus. Nah, perhatian khusus juga akan dipersiapkan dalam bentuk regulasi, apakah itu yang terkait dengan import bahan baku, apakah perlindungan pasar dalam negeri, apakah tentu bagaimana mereka bisa mempertahankan tenaga kerja yang ada. Nah, terkait tenaga kerja Pak, kita tahu bahwa COVID-19 kemarin mungkin memberi dampak juga bagi para pekerja. Artinya di sini kemudian muncullah banyak sekali yang menganggur atau PHK di sini. Kita lihat bahwa di sini menunjukkan bahwa data BPS ada sekitar 8,42 juta orang pengangguran di Indonesia per Agustus tahun lalu. Tapi kalau kita lihat lagi bagaimana kemudian Perpu Cipta Kerja ini kalau memang bisa memunculkan tadi Pak lapangan pekerjaan, bagaimana ini bisa menjadi sebuah ya pertama tentu mereka yang ter-PHK harus ada jaminannya dulu. Nah, jaminan yang dihadirkan oleh Cipta Kerja, Perpu Cipta Kerja adalah jaminan kehilangan pekerjaan, JKP. Nah, dalam JKP ini diberikan kepastian bahwa mereka tetap mendapatkan penghasilan yang besarannya 45% daripada gaji mereka. Kemudian mereka mendapatkan pelatihan. Nah, itu seluruhnya selama 6 bulan. Sehingga dengan demikian ada waktu antara untuk mencari pekerjaan baru dan kesempatan untuk melakukan retraining dan reskilling. Nah, tentu yang namanya job market itu kan ada supply, ada demand. Nah, demand side itu yang dari investasi. Nah, dari demand side itu tentu para pekerja akan menyesuaikan terhadap jenis pekerjaan baru yang akan mereka masuki. Ya. Oke, kalau kita balik lagi ya Pak Erlangga bahwa ada beberapa poin memang mengenai tenaga kerja yang kita ramai menjadi sorotan masyarakat, tentunya mengenai pekerja alidaya atau kita lihat outsourcing di sini yang hanya dibatasi beberapa jenis pekerjaan saja. Ini tanggapan Anda seperti apa terkait dengan ya, pertama tentu yang terkait alidaya kan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja kemarin kita tidak berikan kesempatan untuk pemilihan sektor. Jadi across the board. Dan justru di dalam Perpu ini sudah direvisi dan diberikan dan sesudah melakukan menerima masukan dari berbagai kelompok masyarakat maupun profesi dan oleh karena itu ini diberi kesempatan dibuka untuk beberapa jenis pekerjaan saja dan tentu beberapa jenis pekerjaan itu nanti melalui disiapkan oleh PP. Nah, itu yang terkait dengan alih daya. Artinya bahwa sebenarnya keputusan-keputusan yang ada di Perpu Cipta Kerja ini sudah semua dirancang sedemikian rupa sesuai dengan kondisi saat ini dan yang akan kita temui nanti Pak? Perpu Cipta Kerja ini udah berjalan 2 tahun. Jadi tentu ada evaluasinya, ada masukannya, ada revisinya. Sehingga ini yang dilakukan dalam Perpu Cipta Kerja. Jadi kalau yang dibilang mendadak seperti itu tidak benar. Udah jalan 2 tahun udah bukan dadakan. Itu tidak benar berarti ya, itu bisa dipatahkan. Yeah. Oke, baik. Kita balik lagi ke masalah ketenaga kerjaan Pak Erlangga bahwa balik di data Apindo, kalau tadi mengenai PHK, kemudian kita lihat sekarang data pilot di sini. Ini Apindo menyebutkan lebih dari 1 juta terkena PHK sepanjang tahun lalu, kemudian di Jumat 6 Januari datanya di 2023 ini di Snaker Sidoarjo menyebutkan ada 208 perusahaan swasta yang mengajukan pilot. Artinya belum apa-apa, ini baru awal tahun aja. Ini kita sudah melihat goncangan dari perusahaan-perusahaan ini. Bagaimana kemudian ke depannya? Nah, ini bagaimana Cipta Kerja melihat ataupun menjadi solusi hal ini, Pak? Nah, justru yang tadi disampaikan itu menjadi alasan mengapa urgensi Cipta Kerja itu menjadi penting. Karena kalau enggak yang namanya PHK akan berlanjut, kemudian kepilotan juga akan berlanjut karena ketidakpastian. Nah, oleh karena itu yang harus dihadirkan adalah kepastian ini. Nah, tentu dengan adanya kepastian dari Undang-Undang Cipta Kerja, maka tentu kebijakan perlindungan pasar domestik ini bisa dilakukan, kemudian kebijakan mendorong untuk
penggunaan produk dalam negeri juga bisa dilakukan. Kemudian jangka menengahnya tentu kita akan melihat evaluasi daripada perjanjian dagang antar negara. Nah, tentu ini seluruhnya ini kan tentu harus ada platform hukumnya, dan platform itu masuk dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-Undang Cipta Kerja. Tapi kalau saya mau lihat tadi Pak, kerjasama atau kepastian hukum, bahkan Anda katakan urgensi dari Perpu ini mungkin lebih bisa Anda tekankan lagi terkait dengan urgensi. Masyarakat akan bertanya, apa akhirnya yang membuat pemerintah memutuskan menerbitkan ini di akhir tahun, urgensinya seperti apa? Karena kita terlihat bahwa karena masyarakat mungkin tahu, oke, 2023 akan menjadi masa resesi bagi beberapa negara. Bagaimana kesiapan Indonesia? Nah, urgensi seperti apa yang maksud Anda ini? Tentu investor itu butuh kepastian hukum. Dan kepastian hukum itu dihadirkan oleh Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi kalau kepastian hukumnya harus menunggu, maka investor akan wait and see. Nah, wait and see ini tidak diperlukan, karena kalau wait and see dilakukan, maka satu pihak PHK-nya real, tapi lapangan pekerjaannya gantung. Nah, ini kita mau mencocokkan. Jadi memang ada pengusaha yang bermasalah, namun ada kesempatan juga yang bisa didorong, sehingga pekerja itu bisa beralih kepada pekerjaan baru. Nah, tugas pemerintah masuk mengganjal dengan salah satu jaminan kehilangan pekerjaan, yang kedua dengan menghadirkan kartu prakerja dengan pelatihan langsung, jadi offline, tidak lagi online, sehingga mereka yang terkena PHK bisa mendapatkan upskilling dan reskilling untuk job yang baru. Oke. Jadi ini balapan, cepat-cepatan. Dan saling bersinergi. Bersinergi. Oke, ini seperti sebuah angin segar untuk perekonomian kita. Tapi bagaimana kemudian tanggapan dari para investor terkait dengan Perpu Cipta Kerja ini? Kita akan bahas lebih lanjut lagi. Pak Erlangga usai jeda. Pemirsa, tetaplah bersama kami dalam Berita Satu Spesial.